Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini mati Islam wa bini mati iman wa bini mati hidayatul Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Ketemu lagi dengan saya Budiono TCB. Kali ini eh, saya akan coba respon salah satu komentar pada video saya yang lalu saat saya membahas atau menyampaikan bahwa naf atau diri setiap manusia itu memiliki sistem kontrol atau hafiz yang berguna untuk menjaga, merawat naf kita ini supaya tidak mudah rusak atau terkontaminasi baik secara eksistensi maupun rohani, baik secara jasad maupun secara substansi. Dalam komentar tersebut beliau menulis bahwa kata naf itu artinya nafsu. Inilah yang mendorong saya untuk menjawab apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan naf itu. Karena sepertinya di antara banyak kalangan masyarakat, terutama kita yang umat Islam ini, seakan-akan begitu sepakat ya, atau menyepakati bahwa kata naf itu ya artinya nafsu. Bahkan ada yang mengartikan naf itu nifas. Dan anehnya juga ada yang mengartikan nafas gitu. Nah, semua sebenarnya makna-makna ini jelas sekali tidak definitif. Kemudian tidak komunikatif ya. Tidak mudah kita pahami dan sangat sulit lah untuk dimengerti. Kenapa demikian? Ya, karena memang tidak diterjemahkan sama sekali. Jadi hanya meletakkan baris saja di atas di bawah atau apa ya. Jadi nafsu, nifas, nafas gitu. Jadi ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, satu hal yang perlu kita tahu bahwa kata naf itu sebenarnya kan berasal dari Quran, berasal dari kitab Allah. Asal katanya nun, fa, dan sin. Kalau kita cek di dalam Quran itu, dia kata naf ini lebih kurang muncul ada 298 kali di 270 ayat. Nah, dia ada yang gandeng satu ayat itu. Kemudian terdapat dari sekian banyak itu terdapat di 63 surat. Kemudian dari kata nun, fa, dan sin ini terbentuklah beberapa pecahan kata atau perubahan bentuk sebanyak 16 lafaz. Nah, karena lafaz naf berasal dari Quran, tentu akan sangat objektif ya bila kita menerjemahkannya juga menggunakan Quran tentunya. Biar tidak subjektif kita nanti yang muncul ya. Biar dia lebih komunikatif agar mudah kita mengerti dan pahami. Supaya kita tidak memiliki kesimpulan yang salah. Yang akhirnya jangan sampai ya, kita terjerumus pada mengejawantahkan, mengaplikasikan paham yang salah pula nanti. Jadi dari sekian banyak lafaz naf yang ada di Quran, saya akan ambil contoh aja satu ayat di surah 6 ya, ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul liman ma fis samawati wal ardh. Katakan, sampaikan, nyatakan. Siapa yang punya atau kepunyaan siapa samawat, langit dan ardun ini, bumi ini? Ya mungkin buat kita umat muslim tidak sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Itu milik Allah. Kalau jawabannya berbeda, maka katakan di lanjutan ayat itu, kulillah, nyatakan, sampaikan semua itu kepunyaan Allah. Kemudian kalimat berikutnya, kataba ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan pada nafnya rahmat. Rahmat ini bisa kita artikan untuk sementara waktu adalah gudang rahman rahimnya Allah, bentuk gudangnya kasih sayang Allah. Maka kendati langit dan bumi itu milik Allah, maka kelolalah, pergunakanlah, manfaatkanlah
sebagai sarana pengabdianmu sebagai pengelola bumi, sebagai khalifah di bumi. Tidak pandang suku engkau dari mana, ras mana, entah dari mana-mana pun nggak ada masalah. Itulah bentuk rahmat Allah itu. Tapi ingat, karena kelanjutan ayatnya, layaj ma'anakum ila yaumil qiyamah la raiba fi. Sungguh dia Allah satu nanti akan menjemaahkan, mengumpulkan, menghimpun kita semua di yaumil qiyamah. Yang itu tak perlu kita ragukan kapan peristiwa itu terjadi. Alladzina khosiru anfusahum fahum la yu'minun. Ada orang-orang yang merugikan nafs mereka. Gimana merugikannya? Tidak mempotensialkan nafsnya. Nafs yang diberikan Allah ini tidak dijaga, tidak dirawat. Maka mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Mereka yang tidak percaya dengan yaumil akhir nanti juga termasuk orang-orang yang tidak beriman. Nah, saya pikir pembahasan untuk terjemahan di ayat ini sepintas sudah cukup dari situ karena stressing kita pada pertemuan kali ini dari ayat 12 surah ke-6 ini kita bisa temukan ada dua kata naf. Yang pertama pada kalimat kataba ala nafsihi rahmat. Ini menunjukkan nafnya Allah. Yang kedua pada rasa terakhir di khosiru anfusahum fahum la yu'minun. Ini tentu mengarah kepada nafnya manusia atau kita. Dari dua penggalan ini sama-sama menggunakan kata naf. Yang satu Allah dan yang satunya nafnya manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan gini, bila kita kembali pada pemaknaan naf yang diartikan dengan nafsu, nifas atau nafas tadi, lantas bagaimana cara menerjemahkan dua penggalan ini? Saya ambil contoh ini, apakah Allah menetapkan nafsu pada dirinya? Yang saat ini ya nafsu itu diartikan birahi, seks yang berkonotasi negatif. Masa iya Allah memiliki nafsu? Dari sinilah saya tergugah ya coba mengurai kata naf ini. Ya kalau selama ini naf diartikan diri, saya tidak katakan sih itu 100% salah. Hanya saja ini sangat umum, sangat awam. Kemudian tidak dilandasi dengan Quran. Nah, bila kata naf yang dipakai oleh Allah pada kalimat kataba ala nafsihi ar-rahmah itu menunjukkan untuk menyebutkan eksistensinya, maka tidak bisa lagi disederhanakan ya, bahwa naf hanya dengan kata diri. Kenapa? Sebab wujud Allah itu dalam pembahasan nanti ma'rifatullah itu terdiri dari zat, sifat, dan ayat dan segala potensinya. Maka kata diri itu belum bisa mencakup itu semua. Nah, kalau kita mau sedikit komprehensifkan ya dengan bahasa yang mudah kita pahami, untuk menyebutkan wujud yang terdiri dari gabungan potensi jasad dan substansi ruhania, kemudian potensi, maka kata yang tepat sebenarnya naf itu bisa kita artikan dengan lembaga. Saya ambil contoh gini kalau masih bingung barangkali. Kita katakanlah sebuah sekolah atau kita sebut dengan lembaga sekolah. Saat kita bicara sekolah tentu kita tidak hanya membicarakan fisik sekolah saja. Tentu di dalamnya ada murid, guru, kurikulum, dan metode pembelajarannya dan seterusnya. Itu bisa mewakili. Begitu kita sebut kata lembaga sekolah, maka keseluruhan itu bisa mewakili. Begitu juga dengan kita. Saat sebut naf manusia, tentu juga tidak luput dari pembahasan nantinya jasmani, rohani, potensi, bahkan sisi lain dari manusia itu sendiri. Jadi, maka kata lembaga itulah yang paling tepat. Jadi kalaupun hari ini kita
masih menerjemahkan dengan kata diri, minimal sudah struktur lah dalam benak kita bahwa yang kita bicarakan adalah keseluruhan diri kita ini, lembaga diri kita ini. Jadi lebih komprehensif dia untuk menerjemahkan kata naf. Jadi saya pikir ini sudah cukup lah ya untuk memahami bahwa naf itu kita artikan dengan lembaga. Untuk lebih jelasnya begini saja, ini karena waktunya singkat, saya pikir cukup kali ini untuk penjelasan kata naf. Kedepannya insya Allah untuk lebih memahami, saya akan coba nanti mulai dalam kajian-kajian lain. Bila perlu nanti kita akan angkat satu kajian yang Ma'rifatun naf untuk mengenal diri kita ini. Saya pikir itu aja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.